Salah satu alasan yang bikin aku survive itu karena I always try to have a mindset that kalau aku lagi dihadapin dengan suatu rintangan, it will always lead me to a good place. It will always bring me to somewhere better, somewhere beautiful. So I just have to hold on. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade. Halo semuanya, nama aku Alicia Millennium, umurku 22 tahun, asalku dari Jakarta dan udah 10 bulan terakhir ini aku tinggal di negara Austria. Aku baru aja lulus S1 dari Universitas Udayana di Bali, jurusan Industri Perjalanan Wisata, dan rencananya aku mau lanjutin studiku di bidang yang sama. Dan kebetulan aku udah apply ke 4 universitas di Austria dan sekarang lagi nunggu pengumuman penerimaan. Kalau aku dapat tempat, aku bakal mulai belajar tahun ini di bulan September atau Oktober. Kalau aku belum dapat tempat, aku bakal apply kerja full time dan nyoba S2 lagi tahun depan. Dari awal sampai ke Austria, aku kursus bahasa Jerman. Sekarang udah di level B2 dan selain itu aku juga mengelola 2 YouTube channel, isinya tentang traveling aku bareng pasanganku, dan yang satu lagi kayak lebih ke daily routine kayak kegiatan sehari-hariku di Austria. Jadi tujuan aku pindah ke Austria itu karena ikut sama partnerku. Kita udah LDR 4 tahun sampai akhirnya aku memutuskan untuk lanjutin studi dan hidupku di sini. So it was a big decision for me to leave my family and friends back home, but I'm also excited to move on with my new chapter of life. Selama 10 bulan aku di sini, jelas sudah banyak banget shock culture yang aku rasain. Karena kan bahasanya itu bener-bener beda banget ya. Jadi istilahnya kayak aku ngulang dari awal lagi gitu, kayak belajar dari nol. Dan belajar bahasa itu tuh bukan sesuatu yang bisa dipatok dengan waktu berapa lama bisa lancar dan sebagainya. Karena menurutku ini adalah proses yang sangat panjang, jadi kita harus terus belajar, kita bakal terus tahu hal baru, kita bakal mengeksplorasi hal baru. Apalagi budayanya juga kan beda banget di sini, jadi kita harus lebih membuka diri dan belajar buat jadi lebih fleksibel. I've been having a hard time socializing here, to be honest. Mungkin alasan utamanya itu karena aku belum bisa lancar banget bahasanya. I mean, I can speak like basic conversation, tapi kalau untuk mengutarakan pendapat atau kayak express myself even more gitu masih agak susah. Tapi untungnya di tempat aku tinggal itu ada beberapa orang Indonesia, jadi I'm so thankful aku masih bisa sosialisasi dengan orang lain gitu, kayak nggak sendirian banget. And I feel every time I'm with them, I always feel like home. We just went to a supermarket and bought this thing. We're having a picnic now. Japanese restaurant. We're having a sushi, right? It's gonna be my first time riding the tram. This is her first time riding the tram in Europe, basically. I feel happy. Yeah. Kalau rintangan sih selalu ada ya pasti. Kayak dari awal aku dapat visanya itu aja udah kayak perjuangan sampai sekarang belajar bahasanya, dan ya masalah-masalah kecil sampai masalah serius itu banyak berdatangan terus dan gak berhenti-berhenti. Masalah besarnya atau masalah yang bisa kita bilang rumit itu saat aku apply S2, karena
Apparently we need a lot of documents. We have to legalize atau kita tuh harus mengesahkan dokumen-dokumen yang mau kita kumpulin ke aplikasi S2 atau aplikasi kerja. So, aku harus translate dan mengesahkan dokumen seperti ijazah, akte kelahiran, transkrip nilai. Dan karena aku udah di Austria waktu itu, jadi bener-bener hektik banget komunikasi dari Austria ke Indonesia, apalagi kayak jamnya kan beda banget setengah hari, jadi ya. But I think it's a common problem common yang sangat besar untuk orang yang mau mau pindah ke luar negeri atau mau sekolah di luar negeri atau mau kerja di luar negeri atau mau tinggal di luar negeri. So this is a common big problem. Interesting story is dari dulu itu aku pengen banget yang namanya traveling ke luar negeri because I didn't have the opportunity to travel as a kid. So dari awal semester kuliah aku udah niatin diri aku buat ngambil kelas sebanyak mungkin biar di semester akhir aku tuh bisa kerja. So that's exactly what I did. Aku kerja paruh waktu atau part time di 2 tempat berbeda. So I had days where I work 7 days a week. Jadi kayak setiap hari itu aku kerja dan uangnya ditabung buat traveling ke luar negeri. Ini adalah salah satu hal yang sangat aku banggakan buat bisa traveling ke luar negeri dengan jerih payah aku sendiri. Dan sekarang aku bisa dapat kesempatan buat belajar di salah satu negara di Eropa. This is basically something that I have been dreaming of. Dan I'm very thankful aku bisa dapat kesempatan ini. I would say the hardest thing of my current job is that I have to deal with a lot of hate comments. Banyak yang DM aku bilang kalau this is not the right thing to do, this is what I'm doing is wrong, dan aku tuh bakal ngerugiin diriku sendiri ke depannya for living with someone that I love. Banyak orang yang gak setuju sama keputusan dan jalan yang aku pilih, and because I'm putting it on social media, orang-orang tuh jadi bebas berkomentar dan I'm being exposed to other people's opinions about me. So constantly when I'm like scrolling down my YouTube comment section or Instagram or even TikTok, there will always be a bad comments. I mean, not all of them. And I'm not trying to say that it doesn't hurt me. It does for sure. But I'm trying to accept the fact that ini adalah resiko orang yang menaruh hidupnya di social media. Dan ya, I'm always trying to be positive. Beruntungnya aku selalu dapat support dari keluarga dan teman-teman terdekatku, dan aku selalu nyoba buat kasih tahu diriku sendiri kalau pendapat orang-orang terdekat dan diriku sendirilah yang harus aku pikirin gitu, yang terpenting, bukan pendapat orang-orang yang even gak tahu tentang aku dan aku gak tahu tentang mereka. I think the most important thing when you're dealing with something is jangan malu buat bercerita ke orang terdekat kalian, jangan malu buat sharing what you're struggling with, karena kadang-kadang orang lain itu bisa bantu kita ngelihat sesuatu dari sisi yang kadang kita nggak kepikiran gitu. Jadi it will surely bikin kita mengatasi masalahnya itu jadi lebih mudah. Salah satu alasan yang bikin aku survive itu karena I always try to have a mindset that kalau aku lagi dihadapin dengan suatu rintangan, it will always lead me to a good place. It will always bring me to somewhere better, somewhere beautiful. So I just have to hold on. Kalau kata orang-orang Indonesia tuh, kita nggak mungkin dikasih cobaan kalau kita tuh nggak bisa ngelewatin cobaan itu. So walaupun di jalan kita bakal sedih, di jalan kita bakal marah, di jalan kita bakal mau nyerah, kita tuh pasti bakal sampai ke tujuan kita. Ini tuh pasti bakal selesai gitu. Sama aja kayak masalah yang lagi aku hadapin sekarang, kayak susah punya teman atau susah berkomunikasi. Aku harus ingetin diriku sendiri kalau ini tuh bakal berubah, dan ini tuh cuma proses yang emang harus aku lewatin, emang harus aku laluin gitu untuk pendewasaan diriku sendiri.
quotes yang selalu bikin aku semangat buat berjuang itu believe in yourself. Karena segala sesuatu itu datangnya dari kita sendiri. Kita harus percaya sama diri kita sendiri dulu, baru orang lain ikut percaya sama kita. I don't have to be someone else. I have to love myself. I have to tell myself that I'm strong, that I'm brave, that I'm enough, that I'm able to conquer everything. And when I start believing in these things, good things will start happening. I know that this is only the beginning of my life journey. Jadi istilahnya gelas aku itu masih kosong. Dan kedepannya aku mau pelajarin banyak banget hal. And with that I believe bakal banyak banget juga rintangan yang datang dengan itu. But I'm really excited. So I'm on my way home already. It took like 5 minutes. I mean, it's a bit chilly, but it's warm. The weather is so nice. Aku bakal terus membagikan cerita dan pengalamanku online dengan harapan kita bisa sama-sama belajar. So, wherever you're watching right now, aku harap kalian bisa ambil sesuatu dari ceritaku. And last but not least, I thank you guys so much for watching. Dan jangan lupa subscribe ke channel CXO Media buat dapetin konten-konten menarik lainnya. Bye-bye!